Haki Garp lebih kuat dari Haki Roger. Pernyataan ini 100% akan bikin kontroversi dan potensi orang keluar-keluar lagi di kolom komentar dengan bilang gua adalah seorang penyembah Garp. Cuma gua balikin ke kalian. Menurut kalian, bagaimana seorang kakek ini yang kalau gelut cuma pakai tangan kosong bisa menyaingin Roger dan Whitebeard di eranya? Senjata nggak punya, Devil Fruit nggak punya, kok bisa? Yuk kita bahas. Sebelum kalian lebih lanjut dengar pembahasan ini, kalian wajib nonton dulu video tentang konsep haki yang udah gua buat sebelumnya, biar kalian paham haki itu bahan bakarnya dari apa dan bagaimana output haki itu mempengaruhi daya serang seseorang. Kalau udah, kalian bisa balik lagi ke video ini biar pembahasan di video kali ini makin nyambung. Yang kita tahu adalah Roger punya Supreme Great Sword yang namanya Ace. Berarti tingkat ketajamannya udah paling tajam. Mungkin hanya satu tingkat di bawah Yoru karena Yoru itu Supreme Great juga dan juga Black Blade, sedangkan Ace belum Black Blade. Tetapi kalau kita ngomongin tentang ketajaman, berarti kalau Garp lagi berantem sama Roger, Garp nggak bisa dong semata-mata ninju Roger pakai tangan kosong kan? Karena kalau seenak jidat kayak gitu, tangannya pasti bakal kepotong. Nah, disinilah Haki Garp mengkompensasi akan hal itu. Jadi untuk dia bisa gelut sama Roger, dia harus ngelapisin tangannya pakai haki supaya tangannya tuh terlindung dari irisan pedang. Tapi di skenario ini kan, haki Roger juga udah paling minimal mirip-mirip lah ya sama hakinya Garp. Berarti dengan asumsi haki yang setara, damage dari pedangnya juga akan masuk dong, yang ujung-ujungnya akan bikin tangan Garp kena slashing damage juga dari pedangnya. Makanya logika yang paling masuk akal adalah setidaknya Garp harus ngelapisin tangannya dengan haki yang lebih kuat dari Roger untuk mengkompensasi kekurangannya di hal tersebut. Biar lebih gampang, kita ilustrasiin pakai angka. Roger punya Supreme Great Weapon misalkan damage-nya 10. Dilapisin pakai Busho, damage-nya 10. Berarti total damage-nya ada 20. Sedangkan Garp, tangan kosongnya kemungkinan damage-nya lebih kurang dari 10. Misalkan cuma 5, ini pun udah gua lebihin. Taruhlah dia pakai Busho nambah 10. Total damage-nya jadi 15. Nah, dari sini damage output Roger jadi 20 dan Garp 15. Otomatis Garp bakal kalah. Makanya yang paling logik, Garp itu harus ngebuff banget hakinya untuk naik ke 15 supaya setidaknya bisa ngimbangin Roger kalau berantem. Kalau misalkan Garp nggak bisa naikin output hakinya melebihi Roger, maka statement tentang Garp dan Roger setara, Garp itu pahlawan marin, dan tetek bengek lainnya menurut gua nggak akan valid. Dari mana logikanya coba kalau misalkan tiap kali Garp mau nangkap Roger, tapi tiap gelut auto keiris? Ya Roger auto kabur dong. Gimana bisa coba statement tentang Roger dan Garp saling hampir ngebunuh satu sama lain berkali-kali bisa dianggap valid kalau misalkan haki Garp di bawah Roger? Itulah logika yang pengen gua utarakan terkait Garp ini. Bukan gua mendewakan Garp, bukan gua mendewakan Roger, bukan pula gua mendewakan satu karakter. Tapi gua analisis secara mendalam, kalau bisa gua ubah analisisnya menjadi angka, supaya pas dihitung, ketemulah jawabannya. Dulu juga gua sempat menganggap bahwa Yonko itu bisa nge-one shot Admiral. Dan buktinya itu ada di channel gua, kalian search aja video-video pertama. Di situ gua terang-terangan bilang kalau Yonko itu lebih kuat dari Admiral. Makanya nama channel gua itu aja Yonko Admiral, karena Yonko lebih dulu baru Admiral. Tapi sekarang setelah gua lihat feed dari beberapa karakter, contoh aja kayak Kizaru lawan Luffy kemarin, itu banyak banget penyepong Luffy yang bilang katanya Kizaru kena one shot. Sekarang gua tanya, kena one shotnya dari mana? Setelah Luffy pakai White Star Gun, Kizaru oke, down, Luffy juga down. Tapi next chapter dia langsung bangkit lagi tanpa kena damage apapun dan langsung ready untuk ngebantai Sanji dan kawan-kawan. Bahkan masih sempat aja untuk ngasih makan Luffy. Coba andai kata misalkan Kizaru itu punya karakteristik Akainu. Pas Luffy lagi down, Kizaru kan ada backup, dihantam aja Luffy-nya, KO, One Piece tamat. Tapi kan nggak gitu. Makanya dibatasi oleh Oda dan kena nerf di mana suasana hatinya itu sedang konflik, dia nggak mau ngebunuh temannya. Makanya gua analisa lebih mendalam lagi. Gua harap semoga penjelasan ini bisa ngebuka mata kalian dan bisa mengedukasi orang-orang yang kurang paham tentang One Piece. Kalau kalian misalkan punya pendapat-pendapat pribadi, tulis aja di kolom komentar, gua selalu open untuk discuss. Thank you udah mampir, see you on the next video.